Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita menguji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah Allah menguji para hambanya yang dicintai. Kita ketahui bahwa ujian yang paling berat adalah Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, para hamba Allah yang Allah cintai dan Allah ridhai. Orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah manusia-manusia yang mulia. Ujian yang mereka hadapi dari para rasul, maksudnya ujian para rasul dan para nabi itu begitu sangat berat dan bahkan paling berat jika dibanding dengan ujian yang Allah timpahkan kepada yang lainnya. Kemudian orang-orang yang berikutnya dan berikutnya dalam hal kemuliaan dan dalam hal kecintaan Allah kepada mereka. Termasuk juga tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum, terutama di awal-awal Islam baru muncul. Islam masih dianggap asing di tengah-tengah kehidupan masyarakat jahiliyah. Maka disitulah orang-orang yang beriman menghadapi ujian yang sangat berat. Dan bahkan para sahabat Nabi sebagiannya ada yang sampai disiksa dan sampai dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan bahkan setelah menjalani penderitaan yang begitu panjang, Nabi kita pun dan para sahabat pun terpaksa hijrah dari Mekah ke Madinah. Sungguh luar biasa ujian yang Allah timpahkan kepada mereka, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah ridhai, orang-orang yang Allah muliakan tersebut. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-41 dan 42, kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hajaru fillah, dan orang-orang yang mereka itu berhijrah di jalan Allah dan mengharapkan ridha Allah semata. Dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik, yang lebih memungkinkan untuk menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di ma zulimu, setelah mereka itu dizalimi, dianiaya, disiksa, yang sehingga mereka amat sangat menderita. Maka Allah menjanjikan, lanubawi annahum, sungguh pasti kata Allah, kami Allah akan memberikan tempat kepada mereka fid dunya, di dunia ini, hasanah, yaitu kebahagiaan. Mereka akan Allah kasih tempat, kasih yakni
sesuatu yang mereka berada di dalamnya dari kebaikan-kebaikan. Mereka bisa menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang beriman dan beramal soleh, bahkan mereka berlomba dalam kebaikan. Itulah kebahagiaan hidup di dunia. Belum lagi anugerah rizki yang begitu melimpah. Mereka mendapatkan kemudian harta rampasan perang. Mereka mendapatkan yakni kemakmuran, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan, dan bahkan kewibawaan di dunia ini. Ditambah lagi kata Allah, wala ajrul akhirati akbar, dan sungguh balasan pahala di akhirat kelak jauh lebih besar lagi akan mereka dapatkan, yaitu berupa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam sorga dan selamat dari azab api neraka. Itulah balasan Allah yang jauh lebih besar dari apa yang mereka rasakan dan dapatkan di dunia ini. Lau kanu ya'lamun, kalau saja mereka mengetahui, meyakini akan hakikat apa yang Allah janjikan tersebut. Dan tentunya mereka itu adalah orang yang hebat, yang kemudian Allah sebutkan alladzina sabaru. Orang-orang tersebut tidak lain adalah orang-orang yang mereka itu bersabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, bersabar untuk terus meninggalkan larangan-larangannya, dan bersabar dalam merasakan kepahitan hidup, musibah, dan penderitaan. Mereka betul-betul bersabar dalam 3 kesabaran tadi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah. Karena semua urusan para hamba ini Allah yang mengaturnya. Hati mereka selalu terpaut dengan Allah. Hablum minallah. Dan juga amal perbuatan mereka senantiasa terkait dan didasari dengan petunjuk Allah dan syariatnya yang sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah bukti bahwa mereka itu betul-betul sebagai orang yang sabar dan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luar biasa. Bahkan di ayat yang lain Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan balasan pahala orang yang sabar itu bighairi hisab, dengan tanpa bisa dihitung, karena saking banyaknya pahala yang Allah curahkan kepada mereka-mereka para hambanya yang bersabar, yang lulus dalam menghadapi ujian hidup di dunia ini. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan pula bersabar dikala ditimpa musibah ataupun penderitaan hidup. Maka Nabi juga sallallahu alaihi wasallam pun bersabda di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita SAW bersabda, inna a'zamal jazai min 'izamil bala. Sesungguhnya yakni besarnya balasan pahala dari Allah itu tergantung dari besarnya pula ujian
dan cobaan yang Allah timpahkan kepada mereka. Makanya, saudara sekalian, manusia yang paling berat menghadapi ujian hidup adalah para nabi dan para rasul, kemudian orang-orang yang setelahnya, kemudian orang-orang yang setelahnya dalam hal keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dalam hal kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya menyatakan, wa innallaha ta'ala idza habbal qauman ibtalahum, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mencintai suatu kaum, maka niscaya Allah akan menguji mereka, akan menimpahkan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, faman radiya falahu ridha, maka barang siapa orangnya yang ridha, nerima dengan senang hati apa yang Allah ujikan kepada dirinya, apapun ujiannya, ia selalu menerima, selalu ridha dengan ujian Allah, tabah dan sabar, tawakal kepadanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan kecintaan darinya. Sebaliknya, wa man sakhita falahu sukhut, barang siapa orangnya yang marah, yang tidak ridha, tidak terima dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita selaku para hamba Allah yang beriman, hendaklah terus bersabar dan tawakal kepada Allah dalam menjalani ujian hidup di dunia ini. Apapun ujian yang Allah ujikan kepada kita, baik itu berupa perintah-perintahnya, kita sabar untuk terus melaksanakannya, ataupun berupa larangan-larangannya, kita pun sabar untuk terus meninggalkannya, dan ataupun ujian berupa musibah dan kepahitan hidup, maka kita harus juga bersabar, jangan berkeluh kesah, jangan berburuk sangka, dan jangan marah kepada Allah atau tidak terima kepada takdir yang Allah tentukan untuk kita ini. Kita harus ridha dengan takdir yang Allah timpahkan, Allah berikan, dan bahkan ujian dan cobaan apapun yang Allah takdirkan untuk kita, kita harus menerima, harus ridha, supaya kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sia-sianya andai kata kita diuji kemudian tidak sabar, tidak ridha, pahala tidak dapat, malah murka Allah yang akan kita rasakan. Naudzubillah min dzalik. Jadilah hamba Allah yang bersabar dan bersyukur serta bertawakal kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.